Halo semuanya, selamat datang di channel YouTube Autorider. Kali ini kita mau bikin video yang berbeda ya. Jadi biasanya kan kita review motor, di Keliling-keliling depan pakai kamera motor. ada motornya. Iya. Nah ini beda nih, segmen baru. Apa nama segmennya ya? Yang enak apa ya namanya ya? Ada ide nggak lu? Gua tadi sih kepikiran, ngesot, Apa tuh? ngobrolin seputar otomotif. Bisa. Bisa ya? Masuk. Cocok ya? Walaupun Masih. agak maksa dikit lah Maksa ya. sih, pasti maksa. Tapi Anda punya ide nggak kira-kira segmen ini tuh namanya apa yang cocok gitu ya? Iya. Siapa tahu ada ide-ide menarik ya kan? Bisa ditulis di komentar Kolom atau komentar. di Instagram tuh diramein aja udah komennya. Hmm. Nah, jadi di segmen atau episode perdana ini kita juga bahasannya nggak jauh-jauh dari Otomotif, ya. pastinya. Nggak mungkin kan kita tiba-tiba bahas pesugihan. Iya, nggak mungkin. Bahas sayur jengkol Iya. gitu kan. Jadi kita nanti mau bahas soal sejarah, terus soal fitur, Teknologi. iya gitu yang ada di motor. Baru-baru ini nongol gitu ya. Hmm. Pasti banyak banget tuh yang orang kayak nggak paham sebenarnya ini fungsinya apa sih gitu. Tapi Padahal ngelihat setiap hari ya, ada di tulisannya atau Iya. di bodi motor. makanya. Gitu. Nah, Penasaran nggak? Penasaran Kita dong mau pastinya. bahas teknologi apa? makanya jangan kemana-mana ya. Tonton terus video sampai habis bersama saya Brian dan juga Saya Dudung Keteng. ya aduh. Selamat menonton. Oke, di edisi perdana ini kami akan bahas soal teknologi PGM FI. Ini ada di motor Honda ya, Bro. Motor ya? Honda biasanya bisa kelihatan tuh di bodinya atau di bagian Speedometer. speedometer tuh suka ada tulisan PGM FI. Tapi udah pada tahu belum nih kalau PGM FI itu artinya apaan? Nah, itu dia. Apa sih emang artinya? PGM FI itu kepanjangan, jadi disingkatin nama Honda. Panjangannya itu adalah program fuel injection. Oh, Jadi- kirain Apa? bacanya pegem. Aduh, Bukan ya? ini apanya PGRI ini? Waduh, sekolahan dong. Iya, sekolahan nih. Nah, ternyata PGM FI ini kayaknya nggak cuma di Honda ya, cuma mungkin beda namanya aja kali ya. Emang beda namanya aja. Jadi teknologi injeksi kan di motor-motor sekarang rata-rata injeksi semua tuh. Iya. Nah, cuma namanya beda-beda. Kalau dulu tuh di Yamaha ada YMZ FI. Itu panjangannya Yamaha Mixture Jet Fuel Injection. Nah, kalau di Suzuki itu juga ada namanya DCP FI kalau nggak salah tuh. Sebenarnya sih sistemnya sama-sama aja, cuma emang nama beda pabrik ya. Pasti Tergantung. pengennya punya nama sendiri. Ya. Kayak gitu. Nah, kalau di PGM FI ini lu tau gak sih yuk? Kayak awal mulanya tuh dari mana? Nah, PGM FI ini ternyata dia dikembangin buat menggantikan mesin karburator. Oh, Gitu. Jadi si pihaknya Honda ini mengklaim Ah. kalau mesin injeksi itu dia menunjukkan komitmennya untuk mendukung apa namanya keramahan lingkungan gitu. Jadi polusinya yang lebih bersih gitu iya, ya. nah terus juga teknologi ini sempat dipakai tuh di MotoGP. Oh, pernah dipakai di Iya, MotoGP. di GP 500. GP 500. Itu tahun berapa? Sekitar tahun 90-an, 93 kalau gua nggak salah. 93 ya. Heeh. Berarti udah jauh banget ya sebenarnya ya. Nah, itu dipakai di motor Honda NSR 500V. V. Oh, oke Gitu. oke oke. Terus juga kayaknya beberapa tahun setelahnya, setelah di luar negeri ya, Ah. injeksi ini juga masuk ke Indonesia kayaknya ya, Bro ya? Oh, di produk pertamanya ini Supra X125. Oh iya benar-benar Iya, masih iya. zaman-zamannya bebek merajai itu ya. Bebek udah raja jalanan deh, di mana-mana adanya bebek. Iya. Nah, kalau ngomong bebek juga nggak boleh bindeng tuh. Kenapa emang? Soalnya jadi masuk motor bindeng bukan motor bebek gitu kan. Bang. Oke. Oke. Oh iya nambahin. Tadi walaupun dipakai di NSR 500, nah teknologi PGM FI ini juga masih dipakai sampai balap MotoGP sekarang nih yang di Masih sampai sekarang nih. RC Tuan Trivi itu yang dipakai Oh, oke. Mama Kes Ya. sama Boris Margaro. Mama Kes. Iya. Berarti sebenarnya teknologinya
bisa dipakai dari mulai motor kecil yang buat harian sampai ke motor-motor balapnya ya. Iya benar. Apalagi Canggih sekarang memang. juga udah semuanya produk baru. Honda udah pakai injeksi semua kan, udah jarang banget yang pakai karburator. Jarang banget. Malah udah nggak ada emang dari aturan IC itu dari tahun berapa gue lupa. Itu emang udah diminta buat pabrikan-pabrikan nggak pakai karburator lagi buat ngusung Euro 3. Nah itu tadi gimana penjelasannya soal PJM-FI. PJM-FI. Dari namanya, terus juga dia dipakai di motor apa aja. Sejarah-sejarahnya ya, sebelum-sebelumnya tuh dipakai di mana aja. Terus kira-kira gimana sih emang cara kerjanya PJM-FI ini, Bri? Nah, menurut Wahyu nih, selaku instruktur Technical Service Function Main Dealer Honda Motor Jakarta Tangerang, PT Wahana Makmur Sejati, dia bilang kalau PJM-FI itu secara singkatnya ada beberapa komponen nih, dari mulai throttle position sensor, terus ada air temperature, ada intake pressure, engine temperature, engine speed, exhaust gas O2, concentration, terus diteruskan ke ECM. ECM tuh kalau orang-orang umumnya ECU lah ya. ECU. Iya. Electrical Control Unit, tapi kalau di Honda nyebutnya ECM. Nah, dari ECM itu menghasilkan partikel bahan bakar yang lebih kecil. Jadi dia lebih homogen tuh antara bensin sama udaranya. Oh, jadi pembakarannya tuh jadi lebih sempurna ya? Iya. Kalau kayak di karbu kan kayak molekul dari udara sama bensin itu masih cukup gede-gede tuh. Nah, kalau ini lebih kecil-kecil jadi lebih nyatu gitu deh ibaratnya deh. Makanya lebih halus ya kan gasnya, dan Terus juga lebih irit ya? Nih, Honda kan terkenal banget sama iritnya. wah tuh. parah sih iritnya. Nah, selain yang tadi gue sebutin, efeknya tuh PJM-FI ini juga banyak nih. Kayak misalnya nih yang tadi Mas Wahyu bilang, ada injektor, terus throttle body, dan full pump itu dia nggak perlu dibersihin secara berkala gitu. Jadi cukup ganti saringan bensinnya aja tuh tiap 48.000 km. Nah, terus kalau motor injeksi kan nyalanya lebih gampang, nggak kayak motor karburator yang didiemin semalaman, paginya susah lagi nyalain gitu. Iya sih. Lu diajak ngomong ngantuk lu, marah kali. Nih minum dulu nih, gue punya Lemes banget gua. minuman dingin nih. Apaan tuh? Nih lu cobain dah. Ada Kopiko 78. Dia rasanya enak, terus juga bikin semangat. Jadi lu pasti hilang ngantuk-ngantuknya nih. Oh, ini boleh diminum nih? Nggak boleh nih, pajangan doang. Oh. Ya boleh lah. Boleh. Gimana sih lu? Gue minum ya. Iya minum. Waduh, aus. Perjalanan jauh, Bang. Wah, ini enak banget sih, bikin emang bener nggak bikin ngantuk dan semangat lagi nih buat ngebahasnya. Pasti bikin semangat banget kan. Iya. Gantian kayak gue yang ngantuk nih. Lu minum berarti. Gue belum minum, ya gue minum dulu Lu belum kali ya. minum, lu nyuruh-nyuruh gue, lu belum minum. Aduh keras banget lagi nih. Minum dulu ah. Lu nyuruh-nyuruh gue, lu belum minum, gimana Saya sih? kehipnotis jadi tidur ya. Ketularan kali dari gue ya. Aduh bener ini enak banget nih minuman dingin. Jadi semangat banget langsung. Langsung aja apa? Bahas lagi. Langsung balapan. Waduh. Ini cocok buat pecinta balap. Kan ada jinglenya. Apa tuh? Kalau mau kenceng seperti Rossi, Waduh. minum saja kopi. Kopiko. Oke, lanjut. Lanjut. Nah, berarti di PJM-FI ini kata Mas Wahyu juga nih ya, diklaim canggih karena mampu mendeteksi kerusakan melalui indikator nih. Wah, ada indikator malfungsi itu ya? Iya, ada namanya malfunction indicator lamp. Jadi disingkatnya MIL. Bukan Milea ya. MIL aja. Dolan dong jadi Dolan. Nah, MIL ini ada di area speedometer. Biasanya tuh dia kedip nih kalau misalnya PJM-FI-nya Honda itu ada masalah atau kerusakan. Oh, itu ngasih tau masalah Iya. ya. Kirain kedip karena cacingan. Aduh. Ntar ada yang dateng dari sebelah kan, motor ibu cacing gitu kan. Biasanya anak kan yang cacing, bukan motor. Namanya juga komedi. Komedi. Nah, tadi kan si Mil ini dia
ngasih tahu kalau ada kerusakan dia pasti kedip tuh yang di Iya. speedometer. Nah itu ada artinya nggak tuh kedipannya, Bre? Nah ada, jadi ada beberapa arti nih kedipannya dan sebenarnya banyak. Dari mulai yang pertama tuh satu kedipan, itu tuh artinya manifold absolute pressure. Ada kerusakan lah di situ berarti kan. Terus yang ada 7 kedipan, itu 7 kedipan tuh kayak engine oil temperature atau engine coolant temperature. Mungkin bisa dibilang kayak overheat kali ya. Nah terus di kedipan ada 8 kedipan, itu throttle positionnya yang error. Terus ada masih banyak lagi deh pokoknya. Yang jelas kalau punya motor Honda, milnya nyala, mending langsung ke bengkel. Iya benar. Daripada Karena kita juga nggak tahu ya, terus kedipnya juga takutnya kelewat itu udah kedip berapa kali nggak terus bisa kita ngitungin. takutnya nggak lihat pas kedipnya gitu kan. Mendingan jadi begitu udah kedip bawa aja langsung ke bengkel. Daripada merembet kemana-mana kan. Makin rusak motornya. Oke, itu dia beberapa hal yang bisa kita bahas dari teknologi PJM-FI. Ada banyak banget kan dari sejarah, terus nama PJM-FI itu aslinya apaan sih gitu kan. Mungkin ada beberapa pengguna Honda yang sebenarnya nggak tahu PJM-FI apaan gitu, dikiranya temennya PGRI gitu kan. Aduh, PGRI lagi. Callback. Callback. Aslinya mah ada kehabisan jokes gua. Oke, jadi gimana menurut Anda segmen baru dari Autorider ini? Kira-kira cocok nggak buat dilanjutin ya, Bre ya? Iya. Buat nambah-nambah informasi seputar sejarah, terus juga teknologi motor, fitur motor yang mungkin kita sering ngelihat setiap hari ada stikernya di motor, gitu kan. Tapi nggak tahu itu artinya apa gitu. Makanya. Nah, kalau ada saran kira-kira Kita harus teknologi bahas apa apa lagi, lagi gitu. yang harus dibahas, terus juga atau fitur apa, sejarah apa, misalkan sejarah motor bebek tadi, kayak ngelanjutin Supra tadi. Iya. Gitu, silakan tulis di kolom komentar, di bawah ini. Terima kasih untuk Anda yang sudah menyaksikan video ini sampai habis, dan juga terima kasih yang sudah like serta subscribe channel Autorider. Jangan lupa juga main-main ya ke Instagram kita di @autorider.com dan website kita di www.autorider.com. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Dadah.